Dah. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran menurut doa selesai, selanjutnya saya akan menjelaskan pentingnya mempelajari alat musik tradisional Indonesia. Mempelajari alat musik tradisional Indonesia itu adalah untuk menjaga dan memperkaya warisan budaya. Seni musik tradisional merupakan bagian penting dari warisan budaya suatu daerah. Dengan mengenal dan mengapresiasi musik tradisional, kita ikut menjaga dan memperkaya budaya lokal. Di sini saya akan menjelaskan beberapa alat musik tradisional di Indonesia. Ada angklung, ada sasando, yang terakhir gamelan. Pertama saya akan menjelaskan angklung. Angklung adalah alat musik tradisional dari Jawa Barat. Cara memainkannya tergolong mudah, cukup menggoyangkan hingga menghasilkan suara. Dikutip dari Jurnal Peta Budaya Belajar Kemendikbud, Selasa tanggal 21 Maret 2023, angklung adalah alat musik yang terbuat dari susunan beberapa batang bambu. Dalam sejarah Kerajaan Sunda, abad ke-12 sampai 16, angklung dimainkan untuk memuja Nyai Sri Pohaci sebagai lambang Dewi Sri Dewi Padi. Sedangkan dalam Kidung Sunda diceritakan bahwa angklung dipakai untuk menyemangati mereka saat peperangan. Karakteristik suaranya, hal utama yang berkaitan dengan suara dari alat musik angklung ialah tabung bambunya. Kita hanya perlu menggoyangkan angklung untuk memainkan karena goyangan dari kita akan menimbulkan nada. Tabung bambu akan dipukul dan menghasilkan suara saat seseorang mengguncang instrumen ini. Selanjutnya ada sasando. Sasando adalah alat musik tradisional yang berasal dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Sasando merupakan alat musik berdawai yang dimainkannya dengan cara dipetik menggunakan jari. Alat musik ini terbuat dari bambu dan daun lontar yang berfungsi sebagai resonator. Suara sasando dikenal dengan karakteristiknya yang lembut, merdu, dan khas, dengan resonansi yang dalam. Menurut cerita yang beredar, sasando bermula dari kisah sang buana yang terdampar di Pulau Dana dan jatuh cinta dengan putri raja. Mengetahui sang buana jatuh cinta terhadap putrinya, sang raja memberikan syarat kepada sang buana untuk membuat alat musik yang berbeda dari musik lainnya. Sang buana pun bermimpi. Dalam mimpi tersebut, ia memainkan alat musik yang berbentuk indah dan memiliki suara yang merdu. Kemudian, sang buana membuat sasando dan diberikan kepada sang raja. Sang raja lalu mengizinkan sang buana menikahkan putrinya dengan sang buana. Selanjutnya ada tifa. Alat musik tifa merupakan alat musik tradisional khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan juga Papua. Tifa terbuat dari kayu yang dilubangi dan ditutup dengan kulit seperti biawak, soa-soa, atau rusa. Alat musik tifa terbuat dari batang kayu yang diukir dan dikeringkan. Tifa dimainkan dengan cara dipukul, menggunakan tangan atau alat pemukul, menghasilkan suara resonan yang dalam dan bergetar. Suara tifa dikenal dengan resonansinya yang kuat dan irama yang dinamis. Sering digunakan dalam upacara adat, tarian dan pertunjukan musik tradisional. Asal-usul alat musik tifa tidak terlepas dari mitos-mitos di kalangan masyarakat pedalaman Papua.
menceritakan bahwa dahulu ada dua orang bersaudara asal Papua yang bernama Fraimun dan Sarendaya. Keduanya pergi berpetualang, meninggalkan desa mereka yang mengalami musibah dan tenggelam. Kemudian mereka menetap di Wampender, Biak Utara. Ketika sedang berburu di malam hari, kedua bersaudara ini menemukan pohon oksur, yaitu pohon yang mengeluarkan suara di tengah hutan. Keesokan harinya, mereka kembali mendatangi pohon tersebut untuk kedua kalinya. Mereka mencari tahu di mana suara itu berasal. Ternyata mereka menemukan lebah madu, soa-soa, biawak, serta binatang lainnya yang menghuni pohon tersebut. Cara menangkap soa-soa juga terbilang unik. Mereka tidak menangkapnya begitu saja, tapi malah memanggil hewan tersebut menggunakan bahasa biak mereka. Entah mengapa hewan soa-soa tersebut paham dan mengerti dan mendatanginya begitu saja. Soa-soa pun mereka bunuh dan dikuliti untuk menutupi salah satu permukaan lubang pada pipa. Selanjutnya ada gamelan. Gamelan adalah alat musik tradisional Indonesia berasal dari Jawa dan diperkirakan telah ada sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha. Alat musik ini terbuat dari logam, terutama perunggu yang merupakan campuran tembaga dan timah. Gamelan dimainkan dengan cara dipukul, menggunakan alat pemukul khusus yang terbuat dari kayu. Suaranya dikenal khas, merdu, dan beresonansi, menciptakan melodi yang lembut dan harmonis. Kata gamelan tersendiri berasal dari bahasa Jawa, yaitu gamel, yang berarti memukul atau menabuk. Lalu kata itu diikuti akhiran an, yang menjadi kata benda. Kemunculan gamelan diawali dengan adanya budaya Hindu-Buddha yang mendominasi Indonesia. Instrumen dan bentuknya dikembangkan pada zaman Kerajaan Majapahit. Hingga saat ini bentuknya tidak mengalami perubahan. Dalam mitologi Jawa, gamelan diciptakan untuk Sang Hyang Guru Era Saka, dewa yang menguasai seluruh tanah Jawa, yang istananya di Medang Hamulan. Pertama-tama, Sang Hyang Guru menciptakan gong untuk memanggil para dewa. Kemudian gong menjadi dua, lalu disusul satu set gamelan. Gamelan terutama terletak di Pulau Jawa, yang terdiri dari 75 alat disertai 10-15 sampai 15 sinden. Gamelan merupakan alat musik tradisional yang telah mendunia. Gamelan Jawa khususnya bisa dipakai untuk mengiringi gelaran wayang dan berbagai pertunjukan dengan alunan lembut. Baik, itu yang bisa saya dapat jelaskan pada saudara. Bisa tolong diulang dari alat musik yang pertama. Jelaskan. Sebutkan alat musiknya, lalu jelaskan sedikit. Silakan. Angklung ya. Angklung adalah alat musik tradisional dari Jawa. Dari mana? Digoyahkan hingga menghasilkan suara. Karakteristik suara kita hanya perlu cara memainkannya, kita perlu menggoyangkan angklung. Dari goyangan angklung tersebut menimbulkan nada. Dan itu saja. Selanjutnya, alat musik selanjutnya ini apa? Lalu jelaskan sedikit. Tolong. Dan daun kontak yang berfungsi sebagai resonator. Teknologi
close. Ya. Jadi misalnya yang tercampur di pulau dan jatuh cinta dengan putri raja. Dan saja. Nah, Alat musik selanjutnya yang menjelaskan sedikit. apa? Bukan musik yang tersebut yang membantu pipa terbuat dari kayu yang dilubangi dan ditutup dengan kayu di bawah suasana atau besar. Kalau itu alat musik pipa tidak terlepas dari mitos-mitos juga di dalam Papua, di antaranya cerita bahwa dulu ada dua Raymond dan Ranger. Kedua berpikir berkecuali dia berpikiran yang yang itu Selanjutnya, alat musik yang terakhir tolong dijelaskan. berasal dari Jawa, kirakan sudah ada sejak zaman Raja Sunda, terbuat dari logam, terutama perunggu, yang merupakan campuran tembaga dan logam ini dimainkan dengan hal dipukul terus dan terus. Ya, baik. Terima kasih kepada saudara Sunardi yang sudah menjelaskan alat musik tradisional. Beberapa alat musik tradisional. Selanjutnya, kami selanjutnya saya akan membagi beberapa kelompok. Setiap kelompok memilih salah satu alat musik tradisional Indonesia yang berbeda. Untuk para setiap kelompok diminta untuk mengembangkan deskripsi singkat tentang alat musik yang telah dipilih dalam bentuk tulisan. Deskripsi harus mencakup nama alat musik, asal daerah, bahan pembuatnya, cara memainkannya, dan fungsi dalam budaya daerah. Setiap kelompok merancang sebuah percakapan sederhana dalam bahasa Indonesia yang melibatkan alat musik yang telah kalian pilih. Percakapan ini bisa berupa dialog antara dua orang yang sedang membicarakan alat musik atau antara seorang turis dan pemandu wisata. Saya akhiri.